Makanya OJK jangan setengah-setengah. Kalau OJK membentuk aturan seperti ini, harusnya lebih luas. Luasnya seperti itu. Kami akui, kami tidak mampu mengawasi sampai ke lapangan. Masyarakatlah yang mengawasi sampai ke lapangan. Kalau misalnya ini dilakukan oleh pinjol-pinjol legal, kami harap masyarakat semuanya berhenti membayar di pinjolnya. Catat nama aplikasinya, kirimkan kepada kami. Tapi langsung praktekkan, berhenti untuk jadi bangga kan. Tapi setelah kita baca, kita dalami, oke, larangannya bagus ya. Tapi prakteknya gimana? Kalau ini dilanggar, kita mengarahnya kemana? Oh, lapor ke 157 157. Sekarang kita chat 6 tahun ke depan baru dibalas. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini kelanjutan video yang saya update kemarin ya. Yang mana saya sampaikan, saya sudah berulang kali membahas soal COJK nomor 19 tahun 2023. Habis itu ada beberapa video tentang POJK 2023 juga. Yang mana dari COJK mengatur juga segi penagihan, dari POJK lebih mempertegas lagi ya, aturan terbaru penagihan kredit yang wajib kamu ketahui. Cuma di sini aturan ini saya perhatikan sepertinya cacat gitu loh. Cacatnya dari mana ya? Karena gini, OJK di sini biasanya dia menyematkan ya, kalau memang misalnya ya ada dilanggar oleh debt collector, pasti dia menyematkan di bawahnya debt collectornya bisa kena sanksi pidana, si pinjolnya bisa dicabut izinnya. Seperti dari tiga hal yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Itu yang paling bawah, Anda perhatikan yang paling bawah. OJK menyematkan, kalau ini dilakukan dan dilakukan oleh debt collector, dari si pinjolnya dapat kita kenakan sanksi. Bahkan sanksi yang paling beratnya pencabutan izin. Debt collectornya bisa dipidana. Tapi dalam POJK yang terbaru, OJK tidak menyematkan sama sekali. Gitu loh. Harusnya dengan penerbitan 7 larangan untuk debt collector ini, dilarang mereka melakukan hal-hal seperti yang disampaikan oleh OJK dalam POJK nomor 22 tahun 2023, yang mana ini adalah mengganti POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ya, di sini OJK kan mengatur soal penagihan dari debt collector. Yang mengetahui kasar atau tidaknya penagihan itu debetur. Ya, kenapa OJK tidak sampaikan aja langsung? Kalau misalnya ada debt collector dari pinjol kami, pinjol legal yang telah terverifikasi, tapi dia malah melakukan hal-hal yang kami larang, maka dari itu masyarakat disarankan untuk berhenti membayar. Harusnya kan seperti itu. Biar ini bisa dipraktekkan oleh debetur. Debetur nggak sibuk-sibuk lagi melapor ke OJK. Karena dia tahu apapun yang terjadi di lapangan nanti, kalau hal itu dilaporkan kepada OJK, OJK pasti menepis semua itu. OJK beranggapan pinjol legal tidak seperti itu. Benar apa tidak dari teman-teman semuanya? Makanya saya bilangin, aturan yang dikeluarkan OJK ini rasa saya masih cacat. Belum jelas. Padahal OJK tahu dia tidak mampu untuk mengawasi sampai ke lapangan. Kalau OJK mampu mengawasi sampai ke lapangan, semua yang diucapkan OJK dalam 7 poin ini itu dilakukan oleh debt collector. Yang paling pertama, tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Pinjol hampir setiap hari ya, bahkan OJK kalau nggak percaya, lihat semua video saya, telusuri kolom komentarnya. Seperti apa orang menyampaikan. Diteror, diintimidasi, ditakut-takuti, diancam, diproses ke jalur hukum, didatangi ke rumah, disebarkan data, dikirimkan foto kecelakaan, macam-macam. Ya, makanya OJK jangan setengah-setengah. Kalau OJK membentuk aturan seperti ini, harusnya lebih luas. Luasnya seperti itu. Kami akui, kami tidak mampu mengawasi sampai ke lapangan. Masyarakatlah yang mengawasi sampai ke lapangan. Kalau misalnya ini dilakukan oleh pinjol-pinjol legal, kami harap masyarakat semuanya berhenti membayar di pinjolnya.
catat nama aplikasinya, kirimkan kepada kami. Tapi langsung praktekkan, berhenti untuk membayar. OJK ngomongnya seperti itu. Supaya apa? Supaya masyarakat benar-benar mengawasi hal ini. Dan ketika ada aturan dari OJK, itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Tapi kalau seperti ini, masyarakat sudah muak dengan aturan OJK. Sudah terlalu banyak. Tapi tidak satu pun yang diikuti untuk praktek di lapangan. Ini yang menjadi masalahnya. Ya, benar apa tidak buat teman-teman semuanya? Di poin 1 ini aja, itu semua pinjol legal melakukan hal yang sama. Hanya saja mereka melakukan pengancaman, tidak menyebutkan nama aplikasi lagi. Makanya satu-satunya yang bisa membongkar hal ini, OJK sendiri berdasarkan nomor handphone bisa bekerja sama melalui cybercrime. Kalau masyarakat kayak mana dia membongkar hal itu? Karena keterbatasan, tidak ada alat. Mereka cuma bisa berasumsi, saya meminjam di pinjol legal. 1, 2, dua-duanya pinjol legal. Saya mendapatkan ancaman seperti ini, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Disinilah fungsi OJK, membongkar semua itu. Tapi kalau hanya mengeluarkan aturan, habis itu terlepas dari sebuah aturan OJK mah persetan dengan hal itu, rasa saya percuma. Ini yang harus ditertibkan oleh OJK. Tapi kalau enggak, buat apa aturan ini? Orang tuh pasti dilanggar. Sejak aturan ini dikeluarkan sampai detik ini belum ada yang berubah dari pinjol legal. Terutama segi penagihan. Masih sama. Nadanya menada ancaman. Nih, menggunakan cara ancaman kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan. Selalu dipakai. Dia hubungi kontak darurat, dia lakukan penagihan, dia sampaikan, tolong sampaikan kepada yang bersangkutan, selesaikan hutangnya. Padahal OJK telah menegaskan di sana, kontak darurat bukan tempat menagih, tapi hanya mengkonfirmasi di mana keberadaan si debitur. Kurang jelas apa lagi? Hanya saja soal praktek tidak diikuti. Ini yang harus dipertegas oleh OJK. Dan habis itu lagi, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. OJK lihat aja di dalam kolom komentar saya. Ya. Habis itu tidak menagih kepada pihak lain selain konsumen. Nah, banyak dia melakukan penagihan ke kontak darurat, di luar dari kontak darurat. Siapa yang mau mengawasi? Kemana orang-orang mau melapor? Dilaporkan ke OJK. Urusan OJK bukan hanya pinjol, tapi banyak lagi urusan OJK. Ketika tempat pengaduan itu semuanya sama, akhirnya yang jawab robot. Makanya OJK jangan setengah-setengah. Makanya saya bilangin, OJK langsung aja, to poin aja. Berdasarkan POJK nomor 22 tahun 2023, kalau hal ini dilakukan oleh debt collector, kami dari OJK berharap semua masyarakat tolong berhenti membayar. Tahan dulu pembayarannya, biar kami bereskan dulu. Harusnya kan seperti itu. Kalau enggak, buat apa? Pinjol pun enggak akan ketakutan, debt collector tenang-tenang aja, karena enggak ada sanksi tegasnya. Ya, palingan juga debt collector bilangin, paling sanksinya lapor ke OJK. Kalau lapor ke OJK, aman. Ada ordal dan segala macam, aman semuanya. Inilah yang harus dibenahi. Kalau enggak percuma. Makanya saya bilangin, aturan ini, larangan-larangan yang disampaikan OJK dalam POJK-nya itu masih cacat, masih belum terawasi sampai ke lapangan. Ini yang perlu dibenahi oleh OJK. Benar apa tidak dari teman-teman semuanya? Kita yang seharusnya mendapatkan aturan seperti ini kan jadi bangga kan. Tapi setelah kita baca, kita dalami, oke, larangannya bagus, ya. Tapi prakteknya gimana? Kalau ini dilanggar, kita mengarahnya kemana? Oh, lapor ke 157. Sekarang kita chat 6 tahun ke depan baru. Jadi kan semuanya percuma gitu loh. Makanya saya bilangin OJK setengah-setengah dalam hal ini. Habis itu di poinnya, tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Tanyain sama orang-orang, kalau nggak baca di dalam kolom komentar. 1 hari ini siapa yang telah ditagih tanpa henti? Dari pagi sampai malam nggak berhenti-berhenti dia menagih. Berhentinya kapan? Kalau handphonenya sudah mati, baru berhenti. Tapi selagi handphonenya belum mati, ditelepon terus. Kayak mana OJK mengawasi? Kayak mana masyarakat mau melaporkan? Kemana mau dilaporkan? Ke OJK nggak akan ditanggapi. Mereka udah bosan melaporkan pinjol kepada OJK. Jawabannya robot, sama semua jawabannya. Makanya saya bilangin, kalau OJK tidak sungguh-sungguh dalam hal ini, nggak usah bikin-bikin aturan.
Mendingan biarin aja. Sampaikan ke masyarakat, pandai-pandailah kalian dengan pinjaman online. Kami tidak ikut campur lagi, itu urusan kalian. Jadi jelas pula gitu loh. Ini OJK masuk campur tangan, tapi nggak jelas campur tangannya dari sisi mana. Membikin aturan, oke, aturannya sudah bagus. Prakteknya gimana? Kalau misalnya ini dilanggar, apa sanksinya? Pernah nggak OJK menjatuhkan sanksi? Kalau nggak pernah, berarti OJK tidak meninjau sampai ke lapangan. OJK beranggapan semua yang dilaporkan masyarakat bullshit semuanya, kurang ajar OJK kayak gitu. Ya, berarti OJK memang benar-benar memvonis masyarakat Indonesia tidak tahu diri itu. Harusnya OJK yang lebih tahu hal ini. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, karena OJK tidak menegaskan dalam hal ini, saya aja yang menegaskan. Anda catat 7 larangan dari OJK ini. Yang paling pertama, tidak menggunakan cara ancaman kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan. Kalau ini Anda temukan, tolong berhenti membayar apapun aplikasinya. Ya, habis itu lagi, tidak menggunakan tekanan fisik maupun verbal. Kalau Anda temukan juga di lapangan, apapun jenis pinjolnya, berhenti membayar sementara. Ya. Habis itu tidak menagih ke pihak lain. Kalau ada pinjol yang menagih ke kontak darurat, di luar dari kontak darurat, catat nama aplikasinya, berhenti membayar, titik. Ya. Habis itu nomor 4, tidak menagih secara terus-menerus bersifat mengganggu. Kalau ada dia menelpon Anda sampai ribuan kali sehari, ratusan kali sehari, catat nama aplikasinya, berhenti bayar. Habis itu lagi penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Kalau ada yang menagih sampai ke kantor Anda, tanyain dia dari mana, berhenti bayar selamanya. Sampaikan ke DC, Anda nggak usah balik lagi ke sini, lanjutkan resikonya. Kapan perlu Anda proses saya ke jalur hukum. Sampaikan seperti itu sama DC-nya, karena saya nggak mau lagi membayar. Anda catat aturan ini. Habis itu hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Di luar hari libur nasional dari pukul 8 pagi sampai 8 malam waktu setempat. Besok ya, bukan besok ya, hari inilah ya, hari ini tayangnya ya. Hari ini kan hari Minggu. Kalau ada debt collector yang menelpon Anda dari tadi pagi, catat nama aplikasinya, berhenti membayar, tidak ada negosiasi. Berhenti bayar. Ya, biar tahu OJK ini aturan dia yang bikin. Kita menemukan pelanggaran di lapangan. Apa sanksinya? Ya sanksinya itu tadi. Ketika mereka melanggar, kita berhenti bayar selamanya. Persetan soal BI checking. Ya, kalau semuanya Anda serentak, ada sekian puluh juta nantinya nama masyarakat Indonesia masuk ke BI checking, fungsi dari perbankan pun juga nggak ada. Ya, jadi Anda tenang aja soal BI checking. Kalau Anda kompak semuanya, BI checking pun juga error untuk menerapkan nama Anda ke dalam daftar hitam. Kalau kompak semuanya ya. Habis itu nomor 7, untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen pada waktu yang diatur di atas hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan. Jadi kalau ada mereka menagih ke tempat kerja Anda, itu harus berdasarkan persetujuan dari Anda. Kalau ada yang tidak kesepakatan dari Anda, dia tiba-tiba datang ke kantor, tolong hentikan semua pembayaran Anda, apapun itu. Saya nggak mau dengar yang aneh-aneh lagi. Pokoknya teman-teman semuanya harus berhenti. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan dengan adanya hal ini, OJK bisa serius mengikuti kemauan kita tadi. Dan paling tidak kalau ada pelanggaran, OJK juga menindak lebih tegas. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.